Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Ulum di acara podcast Ngabar, Ngaji Bahasa Arab. Nah, hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik yaitu belajar tata bahasa Arab. Nah, di belajar tata bahasa Arab, kenapa sih kita itu harus bisa menguasai atau memahami yang namanya ilmu nahwu dan sorf? Emang sesulit itu? Nah, di sini saya mengundang tamu undangan yang memang yang sangat berkompeten nanti akan membahas terkait ilmu nahwu dan sorf. Di samping saya yaitu ada Mang Ijal. Iya. Beliau adalah salah satu senior atau pengurus dari Pondok Al Falah. Gimana kabarnya Mang Ijal? Alhamdulillah baik. Untuk kabar alhamdulillah baik ya Om ya. Alhamdulillah kita juga bisa bertemu lagi di sini ya. Mungkin karena sudah lama kita gak bertemu dan ditemukan lagi di podcast ini ya. Nah, baik kita langsung saja masuk ke segmen pertama yaitu ini ada pertanyaan nih Manija. Apa itu? Banyak santri baru yang mengeluh terkait nahwu dan sorf. Nah, tolong jelaskan nahwu itu apa sih Manija? Oh iya, sebetulnya ya banyak memang para santri baru ya khususnya kepo tuh mengenai ilmu usul. Apalagi kalau di pondok itu kan belajar yang namanya kitab kuning ya, disebut dengan kitab kuning atau istilahnya itu kitab gundul atau kitab yang tanpa ada harokatnya. Nah, untuk bisa membaca ataupun memahami mengenai kitab tersebut, kita perlu dasar ilmu, yaitu yang disebut dengan ilmu nahwu dan sorf. Nah, sebetulnya kita bahas keduanya ya. Yang pertama ada ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu adalah secara pendefinisian ya, adalah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan harkat pada akhir kalimat. Itu disebut dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu hanya berfokus pada perubahan harkat di akhir kalimat tersebut. Contoh, misalkan di sini saya kasih contoh doroba Zaidun Amron. Ya. Nah, yang dibahas di dalam ilmu nahwu itu hanya berfokus pada ujung kalimatnya, akhir kalimatnya, harkat pada akhir kalimatnya. Seperti lafaz Zaidun dibaca ropa atau lafaz Amron dibaca nasab ujungnya. Nah, itu dibahas di dalam ilmu nahwu itu secara pendefinisian ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya mengenai materi-materi yang akan dibahas di dalam ilmu tersebut untuk mengetahui kenapa sih lafaz Zaidun tadi, lafaz doroba Zaidun, lafaz Zaidun tersebut dibaca ropa, sedangkan lafaz Amron itu dibaca nasab. Nah, itu kemudian mungkin akan dijelaskan dari materi-materi ilmu nahwu tersebut menurut ya. Iya. Itu berarti memiliki kaidah-kaidah tertentu ya. Iya. Dari lapar-lapar itu pasti memiliki kaidah. Pasti itu mempunyai dasar tersendiri itu. Jadi itu tadi lapar doroba Zaidun Amron itu gimana sih? Memiliki alasan tertentu. Ya, alasan. Iya, tentu dalam pembacaan tersebut tidak asal-asalan ya. Itu sudah mempunyai kaidah, sudah emang distruktur ya, terstruktur oleh para ulama secara sistematis mengenai pembacaan tersebut. Contoh, misalkan tadi lafaz Zaidun, doroba Zaidun Amron. Kenapa lafaz Zaidun itu akhirnya dibaca doma, tanwin doma? Karena dia dalam ilmu nahwu itu dia jadi fa'il atau jadi subjek daripada lafaz doroba. Sedangkan lafaz doroba itu adalah fi'il. Fi'il itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan masa lalu atau telah dilalui. Nah, lafaz Zaidun itu dibaca roba karena dia jadi fa'il pada lafaz doroba. Sedangkan menurut ulama nahwu itu dijelaskan di dalam kitab Jurmiyah ya. Salah satu kitab yang membahas mengenai ilmu nahwu. Nah, al-fa'ilu wal ismu ma'ruf al-mas'ul qablahu fi'luhu. Bahwa fa'il adalah kalimat isim atau kalimat yang menunjukkan kata benda ya, yang dibaca rofa akhirnya, yang terjadi setelah adanya fi'il. Nah, fi'il dalam bahasa Indonesia tadi itu disebut dengan kata kerja. Nah, setelah kata kerja tersebut maka
fa'il ini atau subjek ya, pelakunya ini harus dibaca rofa ujungnya. Nah, itu dibahas di dalam ilmu nahwu. Semuanya sudah terstruktur secara sistematis dan sudah dijelaskan, diterangkan oleh para ulama nahwu. Berarti itu tata bahasa Arab itu sama saja ya seperti tata bahasa pada umumnya, seperti bahasa Inggris, ada predikat, subjek, dan objek. Nah begitu juga bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi apakah sama saja? Kan itu doroba Zaidun Amron telah mengukur Zaid kepada Umar. Nah sedangkan itu kok bisa? Itu gimana sih? Dalam bahasa Arab juga sama halnya dengan bahasa-bahasa lain seperti Indonesia ataupun Inggris, dia mempunyai subjek, predikat dan juga objek ya dalam konteks susunan kalimatnya ya. Nah, seperti contoh tadi lafaz doroba Zaidun Amron yang arti pada asalnya yaitu telah memukul Zaid kepada Umar. Nah, sedangkan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa Arab tersebut ketika memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka harus didahului dengan subjeknya, yaitu lafaz Zaidun tersebut itu subjek dari lafaz predikatnya itu lafaz doroba, maka artinya menjadi Zaid telah memukul Umar. Itu secara pengertian bahasa Indonesia dengan baik yang benar, kira seperti itu. Jadi saya sekarang mulai mengerti apa itu nahwu itu apa. Ternyata nahwu itu adalah perubahan harokat dari kalimat. Iya, itu dibahas dalam ilmu nahwu sebetulnya. Banyak sekali pembahasan di dalam ilmu nahwu tersebut ya. Mulai dari kalimat, mengetahui struktur kalimat tersebut, kemudian mengetahui kedudukan lafaz tersebut jadi apa dan dibaca apa nantinya. Karena beda konteks, beda juga pembacaan lafaz tersebut. Contoh misalkan lafaz Zaidun doribun. Zaidun doribun itu beda lagi konteks dengan doroba Zaidun Amron. Karena beda kedudukan dia, beda juga arti dan juga pembacaannya. Beda juga walaupun artinya tetap sama aja gitu kan. Contoh Zaidun doribun. Nah, lafaz Zaidun itu dibaca rofa. Ya karena kalau dalam ilmu nahwu itu disebut mubtada ya. Mubtada itu adalah kalimat yang berada di awal kalimat. Kedudukannya jadi mubtada. Maka kalau dia jadi mubtada, maka itu i'rabnya atau i'rab itu disebut dengan harkat ya. Itu harus dibaca rofa. Itu beda konteks, beda juga pembacaannya nanti. Itu ya. Luar biasa sekali. Dan dalam bahasa Arab itu salah mengartikan harkat maka akan otomatis berubah juga maknanya. Contoh misalkan ada lafaz kismun, kosmun dan kosam. Itu sebetulnya hurufnya sama aja, sin dan mim. Cuma karena dia beda harkat maka artinya pun jadi beda. Kismun itu artinya bagian, kosmun artinya bergilir, sedangkan kosam itu artinya sumpah. Itu beda arti. Ketika beda harkat, otomatis dia akan beda lagi dengan artinya. Itulah bahasa Arab. Itu bagaimana cara membedakan kan lafaz itu cuma 3 huruf, kosam, kismun. Itu tergantung syakul kalam ya, atau disebutnya pantasnya kalam tersebut kemana. Apakah konteks tersebut kita akan dengan membahas mengenai sumpah, maka otomatis dia lafaznya menjadi kosam. Nah, untuk cara mengetahui oh ini kosam itu sumpah, kismun itu bagian dan kosmun itu bergilir, itu kita harus memang memahami atau menghafal mufradat dalam bahasa Arab. Itu sudah diatur semua sebetulnya dalam mufradat bahasa Arab. Pembahasannya itu sangat dalam sekali sampai saya bingung juga loh. Musik saya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Sebetulnya memang sih ilmu nahwu itu banyak orang ya yang mungkin merasa bingung nih, apalagi santri baru ya, kebingungan dalam memahami ilmu nahwu saraf. Sebetulnya ilmu nahwu saraf itu kalau menurut saya pribadi ya ilmu yang asik ya untuk dipelajari karena memang
sangat-sangat menantang gitu untuk dipelajari kita. Harus mengasah otak kita dan juga skill berpikir kita. Jadi ada semua dalam ilmu nahwu dan sorab. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang beda harakat, beda makna, berarti kita harus sangat paham sekali ya terkait ilmu nahwu itu. Iya, emang kalau apalagi buat santri ya, umumnya kepada semuanya ya, gitu ya. Apalagi khusus para santri, memang ilmu nahwu sorab ini menjadi salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari. Karena kenapa? Karena di pondok pesantren itu kita juga belajar yang namanya kitab-kitab. Apalagi kalau di pondok salafi ya, itu notabene disebut dengan kitab gundul atau kitab tanpa harkat seperti tadi. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita perlu yang namanya memahami itulah dasar-dasar dalam ilmu nahwu dan sorab. Kalau khusus untuk pemula mungkin ya cukup dengan menghafalkan kitab-kitab nahwu sorab untuk pemula seperti Amil dan lain sebagainya. Dan banyak tuh. Dan juga kalau zaman sekarang menurut saya banyak sekali buku-buku panduan nahwu sorab untuk pemula. Banyak sekali. Yang penting ada kemauan dalam dirinya, keinginan yang kuat untuk bisa atau keinginan untuk menghafal nahwu sorab tersebut. Dan banyak sekali tuh. Seperti buku Awamil dan lain sebagainya. Nah itu apakah kita harus belajar bertahap apa saja kitab-kitab yang memang yang mempelajari ilmu apa saja sih? Nah, kalau sepengalaman saya di pondok ya, untuk memahami kitab nahwu ya, itu ada yang namanya sistem sorogan. Nah, sistem sorogan di pondok itu mungkin store hafalan kita. Nah, itu yang dibahas adalah kitab-kitab nahwu seperti kitab Amil, Jurumiyah dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu metode menurut saya, metode untuk cepat kita menghafal, memahami kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Oke, pembahasan tadi cukup sangat jelas sekali. Iya. Nah, langsung saja kita ke segmen 2 ya, karena memang tadi pembahasan dari Mang Ijal ini udah sangat kompleks sekali, sudah kompleks sekali. Kita masuk ke segmen kedua yaitu sorab si penyihir kata. Nah, di sini Mang Ijal ada pertanyaan. Nah, katanya sorab ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk-bentuk kalimat. Iya. Apakah betul? Nah, kalau memang secara pendefinisian itu seperti itu ya. Ilmu sorab itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan kata dari satu kata menjadi kata yang lainnya. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa ilmu sorab adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada fiil, ain, bin dan lam fiil. Contoh misalkan seperti ini. Ada kita ambil contoh satu kata kerja ya, fa'ala. Fa'ala itu artinya mengerjakan, ya kan? Nah, yang disebut dengan fiil adalah rupanya ain fiil, yaitu disebut dengan ain fiil, ainnya itu, dan lamnya itu disebut dengan lam fiil. Maka seperti lafaz nasoro, nah, nun disebut di situ itu termasuk ke dalam fiil, sedangkan sod itu ain fiil dan ro itu lam fiil. Nah, itu banyak sekali ya pendefinisian mengenai ilmu sorab ini. Ya, salah satunya tadi perubahan kata dari satu kata menjadi kata yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Itu secara pendefinisian ya. Contoh misalkan seperti ini. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron bahwa nasirun wa jaka mansurun usulat nasrun mansurun misorun. Nah, itu dibahas dalam ilmu sorab atau ilmu tasrif ya, sebutnya ya, tasrifan sorab. Nasoro yang artinya menolong, kemudian bisa berubah menjadi nasron, penolong, berubah lagi bisa menjadi nasirun, orang yang menolong, mansurun, orang yang ditolong, unsur, tolonglah, dan seperti itu. Itu dibahas dalam ilmu sorab. Nah, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ijal itu tadi, jadi nahwu itu untuk merubah akhir harokat pada kalimat. Yes. Sorab itu perubahan katanya, perubahan kata yang memang bisa berubah-ubah. Gitu. Nah,
dari perubahan kata ini apakah memiliki nama masing-masing atau gimana? Atau hanya satu nama saja? Misalkan tadi yang Bang Ija jelaskan tadi doroba itu kalimat fi'il madhi. Nah, apakah ada nama-nama yang lain? Oh iya. Dalam ilmu sorab tasrif ya disebutnya ya, itu tasrif ya. Itu sudah terstruktur secara sistematis oleh para ulama sorab ya. Dari mulai runtuyannya, dari fi'il madhi mungkin ya disebutnya fi'il madhi sampai isim jamak makan, itu semuanya sudah distruktur secara sistematis oleh para ulama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kita dalam memahami dan juga menghafal runtuyan tersebut. Terus kira-kira seperti doroba itu fi'il madhi, yadribu itu fi'il mudhari, doroban itu masdar taukid. Nah, berubah harkat saja itu menunjukkan perubahan makna. Contoh seperti tadi yang saya katakan ya, nasoro itu artinya menolong, sedangkan nasron itu artinya pertolongan atau penolong ya, pertolongan, menolong dan pertolongan itu kan beda kan? Walaupun lafadznya itu sama, nun, sod, dan ro, tapi karena berubah harkat, maka dia juga akan berubah makna. Dari nasoro itu kata kerja menjadi nasron itu kata sifat. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tadi sudah membahas terkait nahu, ilmu nahu, terkait ilmu sorof. Nah, sekarang saya memiliki pertanyaan nih. Apakah kalau kita hanya belajar nahu saja, ilmu nahu dan ilmu sorof saja, apakah itu bisa? Ya. Bisa memaknai Al-Quran, bisa membaca kitab kuning dari pelajaran. Ya, kita bahas ya. Fungsi daripada kita mempelajari nahu sorof itu, disclaimer ya, untuk ketahui bahwa fungsinya itu adalah banyak sekali. Yang pertama mungkin untuk memahami kitab guntur kalau di pondok pesantren ya, untuk bisa membaca, memahami dan lain sebagainya. Dan juga kita juga bisa menafsirkan Al-Quran, memahami isi kandungan daripada ayat Al-Quran. Karena untuk memahami Al-Quran itu kita perlu yang namanya menguasai 12 ilmu tersebut. Salah satunya yaitu panahu dan pansorof. Nah itu yang perlu kita pahami kalau kita ingin memang memahami isi kandungan dalam ayat Al-Quran. Kira-kira seperti itu dulu. Apakah tadi ada pertanyaan mungkin ya? Apakah kita hanya cukup dengan memahami satu ilmu saja, sedangkan syaratnya kita tinggal Bisa ya, kan sebaliknya. Kalau menurut saya pribadi ya, walaupun dua ilmu tersebut berbeda, tapi kalau menurut saya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iya, karena itu antara ilmu sorof dan ilmu nahu itu mempunyai korelasi lah, mempunyai hubungan yang kuat. Dia tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan itu, karena memang satu kaidah nahu dan kaidah sorof itu saling berdampingan. Dalam satu kata itu mengandung ilmu nahu dan ilmu sorofnya juga. Tidak bisa kita pisahkan. Berarti itu kayak pasangan ya? Iya, Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan itu, walaupun dia berbeda. Udah, mungkin karena memang waktunya juga udah habis, Ya. Kita sudahi saja acara podcast kali ini. Yang insya Allah nanti kita akan membuat episode-episode selanjutnya yang memang akan lebih menarik lagi tentunya dalam materinya. Nah, baik, terima kasih kepada Omiga yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Enggak, itu cuma sedikit mungkin ya, setengah tahun saya doang. Masya Allah. Gak banyak itu. Masya Allah. Udah, baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.